Ada satu tempat paling kering di bumi, yang bahkan hampir tidak ada satupun makhluk yang bisa bertahan hidup di atasnya. Tapi justru tempat ini jadi rebutan banyak negara di dunia. Tempat itu adalah Antartika. Sebuah benua beku yang tidak berpenghuni, benua yang menjadi tujuan menarik bagi para ilmuwan, penjelajah, bahkan mungkin pecinta teori konspirasi yang percaya dengan keberadaan alien hingga dunia lain di balik tembok es Antartika. Jika dieksplorasi, barangkali kita memang benar-benar akan menemukan banyak rahasia yang tersembunyi di bongkahan es dan hamparan pemandangan putih yang tak berujung. Memang sejauh mata memandang, yang bisa dilihat dari wilayah Antartika mungkin hanya gunung-gunung es dan dataran berwarna putih. Namun jangan salah mengira, kalau benua ini hanya terdiri dari es yang mengapung di lautan luas di bagian selatan bumi. Sebab sebenarnya, di balik lapisan es super tebalnya itu, ada dataran pulau seluas 14 juta kilometer persegi, yang menjadi Antartika sebagai benua terbesar kelima di dunia, setelah Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika. Hanya saja benua ini tertutup es selama ribuan tahun hingga lapisan esnya menjadi super tebal, bahkan bisa mencapai kedalaman 4 km dengan rata-rata 1,6 km. Kedalaman itu jika disandingkan dengan Gunung Semeru, gunung tertinggi di Jawa, bahkan puncak Semeru pun masih belum mampu mencapai lapisan permukaan esnya. Dengan ketebalan es sedalam itu, akhirnya Antartika menjadi wilayah yang terisolasi dari sumber air, sehingga tidak perlu heran jika benua ini hanya disebut-sebut sebagai tempat paling kering tetapi juga sebagai satu-satunya benua yang tidak bisa menjadi tempat tinggal permanen untuk manusia. Bahkan hewan dan tumbuhan pun sebenarnya tidak ada yang mampu bertahan di Antartika, lantaran kondisi lingkungan yang ekstrim. Tapi tercatat bahwa sejauh ini masih ada tumbuhan laut dan ganggang yang bisa tumbuh di tepian Antartika, dan berbagai spesies hewan laut berhasil membangun habitat di bagian pinggiran benua. Hanya saja, hanya di bagian tepi dan pinggiran. Jadi bagian tengah benua Antartika itu kosong, tidak berpenghuni. Tentu saja, jika dibandingkan dengan kutub utara, yang masih memiliki suku Eskimo sebagai penduduk tetapnya, kita sekarang mungkin bisa membayangkan se-ekstrim apa kutub selatan hingga tidak ada yang sanggup meninggali wilayah Antartika secara permanen. National Geographic dalam artikel pengamatannya menyebut bahwa suhu di Antartika rata-ratanya bisa mencapai minus 10 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius di dataran rendah. Itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan puncak-puncak esnya yang bisa mencapai suhu minus 60 derajat Celcius. Suhu yang bukan lagi menusuk kulit, tapi mungkin sanggup membekukan manusia dalam hitungan menit. Namun meski dengan kondisi ekstrim dan dinyatakan sebagai wilayah yang tidak bisa ditinggali secara permanen, tapi wilayah ini masih tidak sepi dari aktivitas manusia sejak penjelajahan pertama yang dilakukan pada tahun 1820-an oleh beberapa penjelajahan dari berbagai negara di dunia. Memang awalnya hanya untuk ajang adu gengsi para penjelajah dan para ilmuwan yang ingin mendapatkan predikat lebih unggul di bidang sains dan ekspedisi. Tapi ambisi ini berkembang untuk melakukan atau bahkan mengklaim Antartika. Hingga saat ini, Antartika masih menjadi tempat penting untuk melakukan riset ilmiah, hingga menemukan rahasia-rahasia di balik lapisan es berusia ribuan tahun tersebut. Apalagi Antartika juga disebut-sebut sebagai wilayah yang berpengaruh dan penting untuk mengamati iklim bumi. Beberapa informasi dan artikel ilmiah menyebutkan bahwa dampak pemanasan global pun bisa dilihat dari pencairan es di Antartika, sehingga banyak ahli bumi akhirnya melakukan riset di sini. Selain itu, para oceanografi, astronom, dan astrobiologi melihat Antartika sebagai surga bagi riset mereka, lantaran kondisi laut dan langit di Antartika memang sangat baik untuk menjadi tempat penelitian. Benua ini punya keunikan tersendiri, terutama soal waktu terbenam dan terbitnya matahari. Jika umumnya kita bisa menyaksikan matahari terbit dan terbenamnya setiap hari, justru di Antartika, momen terbit dan terbenamnya itu menjadi pemandangan langka yang hanya bisa terjadi 6 bulan sekali. Kondisi iklim di Antartika juga benar-benar ekstrim. Curah hujan yang datang sangat sedikit dan bahkan tercatat dalam beberapa jurnal ilmiah bahwa rata-rata hujan di Antartika hanya terjadi selama 4 hari dalam setahun. Sehingga tidak heran
jika iklim tersebut membuat Antartika menjadi salah satu tempat paling kering di muka bumi. Selain itu, Antartika adalah ladang batuan meteorit. Dinyatakan begitu karena memang dalam hamparan yang luas, hampir selalu ada bebatuan meteorit yang bisa ditemukan, dan kebanyakan bebatuan itu berasal dari Mars. Beberapa ilmuwan telah melakukan penelitian terhadap bebatuan yang ditemukan, berusaha untuk mengetahui asal-usul dan karakteristik unik dari meteorit yang ada. Sejauh ini, penelitian meteorit di Antartika telah memberikan wawasan baru tentang sejarah awal tata surya dan evolusi planet di dalamnya. Bahkan dalam beberapa kasus, ditemukan juga kemungkinan adanya kehidupan mikrobiologis dari bebatuan meteorit yang mungkin telah ada di Antartika sejak ribuan tahun yang lalu. Benua Antartika adalah surga bagi para ahli bumi yang ingin melakukan penelitian mendalam tentang evolusi bumi, sebab di Antartika bisa ditemukan danau subglasial di kedalaman beberapa kilometer yang tertutup oleh lapisan es. Menariknya, danau-danau ini saling berhubungan dan air mengalir dari danau ke danau. Beberapa danau ini, menurut para peneliti, kemungkinan besar telah terisolasi dari dunia luar sejak 35 juta tahun yang lalu karena ditutupi oleh es padat setinggi 4.000 meter. Danau-danau ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 1970 dengan danau terbesar yang ditemukan dinamai dengan Danau Vostok yang terletak di Antartika. Hingga saat ini, dari hasil penelitian terbaru, berkat batuan satelit dan gelombang gamma radio, sudah ditemukan sebanyak 379 danau subglasial di Antartika. Dengan kemungkinan masih akan ada banyak danau tambahan. Para peneliti juga meyakini bahwa ada potensi besar kehidupan yang mungkin berlindung atau bersembunyi di danau-danau ini. Meskipun kondisinya sangat ekstrim, ekosistem dan kehidupan tersembunyi di Antartika memang masih menjadi salah satu tujuan peneliti paling ambisius bagi para ilmuwan yang berbasis Antartika. Ada keyakinan bahwa mungkin mikroba atau kehidupan yang lainnya beradaptasi dengan kondisi ekstrim di dalam danau subglasial atau di sekitar lapisan es. Dari beberapa laporan penelitian yang ada, memang para ilmuwan berhasil menunjukkan keberadaan ekosistem mikroba unik yang hidup di dalam es Antartika. Mikroba ini berupa bakteri, alga, organisme mikroskopis yang ditemukan tinggal di tengah kondisi yang sangat ekstrim. Ada dugaan bahwa mikroba lainnya kemungkinan bisa bertahan hidup di dalam gua es atau bahkan di lingkungan geotermal yang masih tersembunyi dengan cara bergantung pada sumber energi alternatif, seperti nutrien dari bebatuan atau gas geotermal. Jika kehidupan ini berhasil dideteksi dan diteliti, kemungkinan para ilmuwan dapat menyelidiki lebih lanjut tentang evolusi kehidupan, adaptasi organisme, dan kemungkinan evolusi di masa depan. Penemuan, penelitian, dan penjelajahan di Antartika sejauh ini telah melahirkan banyak teori dan spekulasi yang menarik bagi banyak orang. Meski kebanyakan yang timbul adalah teori-teori konspirasi yang melibatkan alien dan dunia tersembunyi, topik yang sering dibahas adalah tentang keberadaan alien di Antartika. Meskipun teori ini tidak didukung dengan bukti-bukti ilmiah yang kuat, tetapi banyak spekulasi bermunculan di dunia maya dan bahkan dalam komunitas konspirasi. Teori ini berpendapat bahwa pemerintah dunia yang diwakili oleh 12 negara yang membangun fasilitas penelitian di Antartika lengkap dengan pangkalan militer sebenarnya sedang menyembunyikan keberadaan alien atau teknologi canggih peninggalan makhluk asing tersebut. Teori tersebut didasarkan pada klaim yang dibuktikan dengan gambar satelit atau citra udara yang menunjukkan struktur atau objek yang dianggap tidak biasa di wilayah Antartika. Beberapa klaim tersebut mencakup bangunan-bangunan aneh atau objek menyerupai piramida yang publik yakini sebagai situs penelitian rahasia atau bentuk entitas kehidupan yang tidak dapat diidentifikasi. Dan jika menghubungkan dengan pembahasan sebelumnya terkait pengeboran lapisan es untuk mengambil inti es, proyek ini seringkali dihubung-hubungkan dengan salah satu teori konspirasi yang menyatakan bahwa proyek pengeboran tersebut sebenarnya dilakukan untuk menyembunyikan bukti keberadaan alien atau teknologi asing. Keberadaan pihak percaya bahwa inti es yang diambil dari lapisan es di Antartika mungkin berisi bukti-bukti yang mengejutkan tentang kehidupan di luar angkasa, dan pemerintahan dunia berusaha untuk menyembunyikan informasi ini dari publik. Selain masalah alien, ada juga teori konspirasi terkait dunia tersembunyi di balik tembok es Antartika. Teori ini juga semakin populer ketika seorang penulis kelahiran Argentina menuliskan sebuah novel fiksi yang mengisahkan tentang kehidupan di balik tembok es ini.
dan membuat peta fiksi yang dikenal dengan peta Terra Infinita. Siapa sangka kalau peta fiksi ini kemudian dijadikan semacam acuan untuk memperkuat teori konspirasi tentang dunia di balik tembok es Antartika. Teori yang satu ini meyakini bahwa di luar lapisan es yang tebal di Antartika ada dunia tersembunyi atau kerajaan rahasia yang dijaga ketat oleh elit global atau pemerintah dunia yang dirahasiakan. Jika merunut pada teori ini, diyakini ada tembok atau dinding raksasa yang mengelilingi benua Antartika untuk menyembunyikan keberadaan dunia tersembunyi. Beberapa teorinya beredar bahwa alasan dunia ini ditutup dan dirahasiakan adalah karena mereka ingin melindungi penemuan teknologi canggih hingga menyembunyikan pengetahuan terlarang yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum. Sayangnya meski teori ini tampaknya jauh lebih menarik daripada teori alien, tapi teori tentang dunia rahasia yang juga tidak memiliki klaim dan bukti yang kuat untuk meyakini banyak pihak. Sejauh ini juga penelitian ilmiah yang dilakukan di Antartika tidak mendukung keberadaan tembok raksasa atau dunia tersembunyi di balik lapisan es Antartika. Banyak ilmuwan meyakini bahwa tidak mungkin ada dunia yang tersembunyi di balik lapisan es super tebal tersebut. Kalaupun tembok raksasa itu ada dan disembunyikan serta dijaga rahasianya, akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk bisa tetap merahasiakannya selama puluhan tahun. Itulah sebabnya teori ini sama seperti peta Terra Infinita, akhirnya dianggap sebagai fiksi semata, yang mungkin menarik tapi tidak punya bukti pendukung untuk menunjukkan kebenarannya.